Selendang ini bukannya sudah dirobek oleh pangeran pada hari pernikahan. Mungkinkah aku kembali ke hari pertama aku menikah ke istana pangeran? Aku terlahir kembali. Bukankah kamu ingin bertemu ayahmu? Maka aku akan memenuhi keinginanmu. Apa maksudnya? Kamu perhatikan baik-baik. Sebagai istri pangeran, inilah akibatnya jika mengkhianati aku. Ayah. Mengapa? Ini tidak mungkin benar. Ayahmu sebenarnya tidak perlu mati secepat ini. Semua ini berkat kamu. Mengapa aku sangat mencintaimu? Mengapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Mengapa? Xiao Yichen mencintaimu adalah kesalahan. Kalau bukan karena ayahmu memaksa aku menikahimu istriku, seharusnya adalah Mei Er. Rumah Perdana Menteri sudah disita. Ayahmu karena korupsi sudah dimasukkan ke penjara. Tidak lama lagi akan dieksekusi. Ambilkan pedang. Aku akan mengambil darah si J ini untuk dijadikan obat bagi Mei Er. Pangeranku, mohon percayalah padaku. Ini benar-benar anakmu. Wanita sepertimu tidak pantas memasuki istanaku. Jika ada kehidupan selanjutnya, kuharap kita tidak pernah saling mengenal. Aku terlahir kembali, aku tidak mati, semuanya masih bisa diperbaiki. Selamatkan ayahku dulu. Suruh seseorang menyampaikan pesan ke rumah Perdana Menteri. Kamu sudah menikah ke istana Xiao sesuai keinginanmu. Kamu puaskan kalau bukan karena kamu, Mei Er bisa menjadi istri resmi pangeran. Bukan hanya istri sampingan. Xiao Yichen, lepaskan aku. Berani sekali kamu. Berani memanggil namaku langsung. Apa yang tidak berani? Aku memang selalu seperti ini. Dan aku ingin mengingatkanmu, aku dan pangeran adalah pernikahan yang ditetapkan oleh Kaisar. Aku bisa menerima kamu menikahi Lin Mei Er sebagai istri pada hari pernikahanku. Sudah sangat besar hati kamu, harus berterima kasih padaku. Malah ingin aku berterima kasih. Maka aku pasti akan berterima kasih baik-baik padamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Wang Ye tidak akan tertipu oleh permainanmu. Harap Wang Ye menjaga diri. Bagaimana mungkin aku menyukai pria yang tidak setia? Bodoh sekali mencampur adukan hitam dan putih. Tidak setia mencampur adukan hitam dan putih, benar-benar bodoh. Ingat baik-baik setelah menikah ke istana Xiao. Kamu adalah wanita Wang Ye bisa melakukan apa saja, seperti yang Wang Ye inginkan. Wang Ye begitu tergesa-gesa ingin masuk kamar denganku. Apakah Lin Mei Er tahu? Kamu tidak pantas menyebut namanya. J itu memang tidak pantas aku sebut. Jika dia tahu di malam pengantin, Wang Ye tidak menolakku, malah Diam jika Mei Er mengetahui sedikit pun. Wang Ye akan menghancurkanmu berkeping-keping. Oh ya, aku tidak suka di sini. Besok aku akan pindah ke rumah lain. Sesuka kamu. Langit punya mata, memberiku kesempatan untuk hidup kembali. Kali ini aku tidak akan membiarkan kalian mengaturku lagi. Harus sampai ke tangan guruku. Ya? Wah kakak. Baru saja menikah ke istana langsung pindah ke rumah tua ini. Apa tidak nyaman tinggal di sini? Atau pelayan-pelayan ini tidak patuh? Katakan padaku, aku pasti akan menampar mereka keras-keras untuk membela kakak. Mengapa kakak memandangku seperti ini? Apa aku mengizinkanmu masuk? Dia kok berbeda dengan dulu. Sekarang aku adalah selir yang mengurus rumah tangga. Wang Ye bilang seluruh istana ini. Selir bisa masuk dan keluar sesuka hati.
Tamparan ini karena kamu tidak bersujud padaku. Dan satu tamparan lagi. Karena kamu tidak tahu tata krama dan hierarki. Bertindak kasar pada nyonya rumah. Ah kamu. Kamu berani memukulku ini, kamu berani memukulku. Nyonya, apa yang kamu lakukan? Kamu berani memukulku. Nyonya. Kamu Wange, lihat. Wange. Anda mencari saya. Yunshu berlututlah di hadapan raja. Saya tidak tahu kesalahan apa yang telah saya lakukan sehingga raja marah besar. Lihatlah. Bekas tamparan di wajah Mei Er sangat jelas. Kamu masih berpura-pura bodoh di sini, sungguh tak tahu aturan. Orang ambilkan cambuk raja. Raja, jangan, mungkin kakak tidak sengaja. Baru saja memukul saya, bukan sengaja. Mei Er, kamu begitu baik hati. Seperti orang hina seperti dia. Hari ini jika tidak diberi pelajaran, dia pasti tidak akan bertobat. Raja tidak bertanya mengapa saya memukulnya. Berpihak seperti ini terlalu jelas. Kamu pikir kamu punya hak apa untuk dibandingkan dengan Mei Er? Kalau begitu mohon Raja, berikan saya surat cerai. Apa yang kamu katakan? Dulu saya salah lihat. Sekarang saya menyesal, tidak bisakah? Berani kamu pikir istana ini tempat apa? Ingin datang-datang, ingin pergi-pergi. Aduh kakak. Saya tahu kamu sedang marah. Beginilah kamu minta maaf kepada raja. Kita anggap ini sudah berlalu, baiklah. Kamu sudah lewat, saya belum. Sampai sekarang kamu masih belum bertobat. Hari ini adalah pelayan Lin Mei Er yang memulai. Sekarang hak seorang pelayan. Sudah tidak ada lagi salah memukul Lin Mei Er. Bahkan jika suatu hari saya benar-benar bertindak sebagai istri utama memberi pelajaran kepada selir, sejak zaman dahulu sudah benar. Keras kepala. Lapor Raja. Dokter dari Lembah Shenyi telah datang. Cepat minta dia masuk. Ya. Ibu Suri sakit parah selama berhari-hari, bahkan Kaisar tidak bisa meminta dokter keluar dari gunung. Kenapa dia datang ke sini sendiri? Dokter Shenyi, silakan duduk. Dokter Shenyi, apakah Anda masih ingat saya? Dulu saya tersesat di Lembah Shenyi dan pernah bertemu dengan Anda. Oh, kamu ya. Mei Er, kamu kenal Dokter Shenyi? Ya, pintu masuk Lembah Shenyi. Orang biasa tidak mungkin masuk, aku malah beruntung bisa masuk. Shifu, kamu datang. Shifu langsung datang setelah menerima suratmu. Kenapa? Baru menikah sudah ingin bercerai. Shifu, ada yang menggangguku. Siapa yang berani mengganggu murid kesayanganku? Murid kesayanganku. Bukan pangeran tapi selir yang baik. Pagi ini dia membawa sekelompok orang untuk menantangku. Kupukul mereka tapi pangeran malah memihaknya. Muridku ini adalah putri Perdana Menteri. Putri bangsawan. Kamu biarkan dia dipermalukan begitu saja. Aku hanya percaya pada murid kesayanganku. Mei Er minta maaf pada Yunshu. Pangeran, Aku bilang minta maaf. salahku, semua ini kesalahan Mei Er. Mohon kakak memaafkan. Dokter ajaib nenek ratu sudah lama sakit. Bisakah Anda masuk istri untuk memeriksanya? Lembah dokter ajaib sudah lama mengasingkan diri. Tidak pernah terlibat dengan keluarga kerajaan. Jika kamu memperlakukan Shuer dengan baik, aku masih bisa setuju, tapi Shuer di rumahmu tidak hidup dengan baik sudah. Tidak perlu banyak bicara. Shuer, kamu tahu cara masuk ke lembah dokter ajaib. Jika ada masalah, temui gurumu akan membelamu. Terima kasih Shifu. Pangeran, Kamu ternyata murid dokter ajaib sembunyi-sembunyi ya? Banyak hal yang tidak kamu ketahui. Katakan syarat apa agar dokter ajaib mau mengobati nenek ratu.
Aneh suatu hari pangeran bisa meminta bantuanku. Kamu bilang suka padaku tapi hal kecil ini tidak bisa kamu lakukan untukku. Xiao Yichen, ini terakhir kalinya aku memberitahumu. Aku tidak suka padamu dan tidak akan pernah. Jadi sebelumnya kamu hanya mempermainkanku. Kamu pikir aku tidak berani menyentuhmu. Lepaskan aku. Xiao Yichen dulu. Yunshu yang selalu memandangmu sudah mati. Kamu sendiri yang menguburkannya. Kenapa dia memandangku dengan tatapan seperti itu? Ingin aku membujuk guruku, bukan tidak bisa. Aku belakangan ini tidak enak badan. Kamu suruh Lin Mei keluarkan darahnya untuk jadi obat. Kalau tidak, lupakan. Kamu gila ya minta darah untuk obat. Kejam sekali perkataanmu. Kejam. Wang Yi juga tahu perkataan ini kejam. Wang Ye belum datang ya. Setelah Wang Ye dan Wang Fei berpisah, Wang Ye langsung siap-siap untuk besok pulang ke istana bersama Wang Fei. Perkiraan malam ini. Yunshu, kamu perempuan jalang. Aku pasti akan membuatmu mati mengenaskan. Cui bukti palsu korupsi keluarga Perdana Menteri. Sudah diberikan kepada ayah, sudah dikirim. Setelah itu tinggal menunggu diungkap. Cepat sampaikan pesan. Suruh dua-dua cepat bertindak, Yunshu. Aku menunggu untuk membuat keluarga Perdana Menterimu hancur. Cepat panggil Wang Ye, baik. Hari ini bukan hari Shuer pulang ke rumah orang tua. Kenapa belum sampai juga? Jangan-jangan di istana Xiao Wang membuat masalah. Malu untuk pulang. Wang Ye sibuk dengan urusan militer. Pasti ada sesuatu yang menahannya. Ini dia datangnya. Menghadap Wang Ye. Ayah, cepat bangun, jangan begitu. Kamu sekarang sudah menjadi Wang Fei, Xiao Wang, statusmu mulia. Aturan tidak boleh dilanggar. Kenapa kamu sendiri Xiao Wang mana? Wang Ye hari ini ada urusan resmi, tidak bisa datang. Wang Ye? Besok adalah hari Mei pulang ke rumah orang tua. Kalau pulang sendirian, akan jejak orang. Tenang, aku pasti akan menemani kamu pulang. Lalu bagaimana dengan kakakmu? Kita pulang ke rumah orang tua di hari yang sama. Jangan pedulikan dia. Pulang sendirian. Jangan-jangan kamu diceraikan. Kalau sudah diceraikan, tidak berhak lagi pulang ke rumah orang tua. Dulu memaksa masuk ke istana Xiao Wang. Mengacaukan rencanaku. Hari ini diceraikan juga pantas. Kenapa kamu sangat ingin aku diceraikan ya? Kamu ingin menjadi Wang Fei Xiao Wang? Baiklah, kalau begitu berlututlah dan mintalah padaku. Aku akan memberikan posisi ini padamu. Yunshu, kamu ibu. Wang Ye, semua orang di ibu kota tahu. Xiao Wang Ye hanya menyayangi selir Lin. Yunshu pulang, Xiao Wang Ye bahkan tidak menemani. Membuat malu keluarga Perdana Menteri. Kakak begitu mempermalukan keluarga Yongxiang. Kamu tidak boleh lagi memihaknya menurutku. Harus memberinya pelajaran. Shuer, kamu dan Wang Ye benar-benar. Ayah, aku yang akan merawatmu, dia kembali atau tidak. Apa bedanya? Tuan, dia benar-benar diceraikan. Jangan lagi lemah hati, panggil orang tangkap Yunshu. Berikan hukuman keluarga. Siapa yang berani? Jumpa Wang Ye. Perdana Menteri Yun didikan yang baik. Permaisuri hari ini pulang tidak hanya dihalangi di luar pintu, tetapi juga akan dihukum jika aku datang lebih lambat. Apalagi yang kalian inginkan? Wang Ye bijaksana, permaisuri sebelum menikah. Memiliki hubungan baik dengan Lier baru saja. Kakak beradik sedang bermain-main. Kapan giliranmu bicara? Anakku masih muda menyinggung permaisuri. Aku pasti akan mendidiknya dengan ketat. Yunshu sudah menikah denganku, maka dia adalah permaisuri. Ada perbedaan antara yang mulia dan yang rendah. Kamu hanya seorang selir. Berani bicara seperti itu? Hamba tidak berani. Tidak berani. Aku lihat kamu sangat berani. Bahkan jika Yunshu tidak menikah denganku, dia tetap putri sulung Perdana Menteri. Kamu hanya putri dari selir berani berteriak pada kakak sulungmu. Bagaimana caranya? Wang Ye, ampun, aku tidak akan berani lagi. Dia benar-benar membantuku. Wang Ye, hari ini adalah hari aku pulang. Mari kita lupakan ini. Karena permaisuri sudah bicara, aku akan memaafkan mereka.
Dan aku tidak memiliki kebiasaan menikahi saudari sekamar sebagai selir. Jika ada yang tidak sengaja bicara sembarangan, mencemarkan nama baikku dan permaisuri aku, tidak akan melepaskan. Shu'er, hubunganmu dengan pangeran masih harmonis. Perdana Menteri, tenang saja, kami baik-baik saja. Bagus-bagus. Tiba-tiba kenapa menangis? Tidak apa-apa ayahannya. Sudah lama tidak bisa duduk bersama ayah untuk berbincang. Sangat senang. Anak bodoh, ayah selalu ada. Selama kamu baik-baik saja di istana pangeran, ayah sudah lega. Mungkin akan mengecewakan ayah. Xiao Chen, dia sama sekali tidak mencintaiku. Pangeran, hari ini adalah hari aku pulang ke rumah. Tolong pangeran ikut aku ke rumah. Aku tidak ingin ayah tahu. Aku tidak baik-baik saja di istana pangeran. Aku malas menemani kamu berakting. Pangeran, temani aku berakting. Masalah pengobatan Ibu Suri serahkan padaku. Shu'er, kenapa kamu menangis begitu sedih? Sepertinya di istana pangeran kamu mendapat perlakuan tidak adil. Tidak disangka dia cukup pandai berakting. Tapi ini juga bagus, ayah seharusnya sudah tenang. Tidak disangka akan melihat dia dalam keadaan seperti itu. Juga memiliki sisi lembut. Pangeran mahkota tiba. Menghadap pangeran mahkota. Berdirilah. Pangeran mahkota datang hari ini. Kenapa tidak memberi tahu hamba lebih awal? Hamba bisa mempersiapkan diri sejak awal. Hamba sejak kecil sudah mengenal Yunshu. Bisa dibilang teman masa kecil tadi lewat. Tiba-tiba ingat hari ini adalah hari Yunshu pulang ke rumah. Jadi sengaja datang melihat Yunshu. Bagaimana pernikahan yang diberikan ayahanda padamu? Apakah kamu puas pernikahan yang diberikan ayahanda padamu? Apakah kamu puas? Hamba tentu puas, terima kasih perhatian pangeran mahkota. Padahal aku yang pertama kali mengenal Yunshu. Tapi Yunshu malah menyukai Xie Chen. Bahkan ayahanda juga selalu memihak Xie Chen. Mengapa semua hal baik selalu menjadi milik Xie Chen? Puas saja, oh ya. Katanya kamu adalah murid tabib sakti. Ya, hamba sejak kecil tubuh lemah, diselamatkan oleh tabib sakti, kemudian di lembah tabib, belajar ilmu pengobatan selama bertahun-tahun. Kamu pasti tahu juga nenek buyut sedang sakit parah di tempat tidur. Pintu masuk lembah dewa penyakit sulit ditemukan. Saya sudah beberapa kali mengunjungi, tapi belum bisa mengundang sang dewa penyembuh. Pangeran mahkota sudah repot-repot. Yunshu sudah berjanji kepada saya akan merawat nenek buyut sendiri. Yunshu, kamu ternyata juga bisa ilmu pengobatan. Tentu, tapi saya punya satu permintaan. Setelah semuanya selesai, harap Yang Mulia mengabulkannya. Asalkan kamu bisa menyembuhkan nenek buyut, bukan hanya satu hal. Bahkan 10 hal pun tidak masalah. Tapi saya akan bicara jujur. Karena kamu yang mengumbar janji, jika nanti tidak bisa menyembuhkan penyakit nenek buyut, meskipun saya tidak menghukummu, ayahanda pasti akan memberikan hukuman padamu. Saya akan menepati janji saya, Yang Mulia, tidak perlu khawatir. Baik, saya suka semangatmu. Kalau begitu mari ikut saya ke istana sekarang. Saya akan ikut bersamanya, Pangeran Mahkota. Silakan. Ayah, surat yang saya tulis untukmu. Sudahkah kamu menerimanya? Sudah sesuai dengan yang kamu katakan, bukti korupsi keluarga Lin. Sudah hampir terkumpul semua. Baik, saya tahu. Nanti saat kamu masuk istana, ingatlah untuk berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Ayah, tenang, putrimu mengerti. Yang Mulia. Bagaimana kondisi nenek buyut? Jawab Yang Mulia. Saya yang tidak mampu, nenek buyut sudah tidur lelap beberapa hari. Masih belum ada perbaikan. Yunshu, coba kamu. Kamu anak kecil, bagaimana bisa mengobati nenek buyut? Bisa atau tidaknya saya bukan kamu yang menentukan. Kalau kamu sembarangan dan melukai tubuh nenek buyut, bagaimana kamu akan bertanggung jawab? Biarkan dia mengobati jika ada masalah. Xiao Wangfu yang akan bertanggung jawab. Wang Ye, karena kepala rumah sakit, sudah tidak bisa apa-apa, biarkan dia mencoba. Yunshu belajar dari dewa penyembuh, pasti tidak akan melakukan hal yang tidak pasti. Meskipun ayahanda datang, pasti berharap nenek buyut bisa cepat sembuh, karena Yang Mulia dan Wang Ye sudah berkata begitu, maka saya tidak bisa menghalangi lagi. Jarum perak.
Di leher sini. Panas sekali. Tempat tusukan terasa panas. Ini yang disebut api membakar gunung. Saya belum pernah melihat seseorang yang bisa menggunakan teknik Shaoshan Huo dengan begitu mahir dan luar biasa. Baru saja saya sudah terlalu lengkang. Mohon maafkan saya Nyonya Wang Fei. Terlalu dipuji dokter kepala. Shan Huo yang Nyonya Wang Fei gunakan untuk mengobati Ibu Suri. Benar-benar luar biasa. Saya ingin meminta Nyonya Wang Fei mengajari saya, dan semua orang di rumah sakit kekaisaran lihat. Tentu saja asalkan kalian serius belajar. Saya bersedia mengajari kalian. Bagus sekali, terima kasih banyak Nyonya Wang Fei. Saya akan segera memberitahu rumah sakit kekaisaran untuk mempersiapkan diri. Ayo. Sekarang kamu tahu apakah saya memaksa atau tidak. Senjata menembak burung yang menonjol jangan terlalu menonjol. Yunshu, saya memang tidak salah menilai kamu. Terima kasih atas pujian Anda. Saya akan menulis resep. Ibu Suri harus minum 3 kali sehari. Tidak lama lagi akan sembuh. Bagus, panggil orang. Yang mulia, hamba tidak meminta hadiah. Hanya meminta yang mulia menepati janji. Katakan yang mulia. Hamba ingin melaporkan ayah Lin Mei karena korupsi dan suap. Mohon yang mulia menyelidiki. Yunshu, apa yang kamu bicarakan? Keluarga Lin tidak hanya korupsi dan suap tetapi juga memfitnah ayah saya. Apa yang saya katakan semuanya benar yang mulia. Lebih baik sekarang pergi ke rumah Lin untuk mencari bukti. Benarkah ada hal seperti ini? Perdana Menteri selalu setia. Tidak boleh difitnah begitu saja. Kalau begitu, sekarang kita pergi ke rumah Lin untuk melihat. Sembunyikan dulu uang yang sudah dikumpulkan. Sekarang kita sudah membuat bukti palsu. Menyalahkan Perdana Menteri. Sudah ada hubungan baik di atas. Nanti, tinggal menunggu kediaman Perdana Menteri tidak bisa membela diri. Putri, memang kamu yang terbaik. Lin Daren tidak baik. Gonggong. Kenapa Anda datang? Apa? Cari. Yunshu, kalau nanti tidak menemukan uang korupsi, ini adalah kejahatan menipu raja. Terima kasih atas perhatian Anda yang mulia. Sekarang lebih baik khawatirkan Lin Mei Anda. Lapor pada yang mulia di kamar belakang. Jumlah Perak dan Perhiasan yang diseren hampir sama. Apakah penjahat lintai sudah ditemukan Lin Dairen 1 batang dupa yang lalu? Menunggang kuda cepat keluar kota. Bawahan sudah mengirim orang untuk mengejar. Yang mulia, Lintai melarikan diri. Bagaimana dengan Lin Mei? Kirim orang ke kediaman pangeran untuk membawa Lin Mei ya. Lin Mei, kamu banyak korupsi dan menerima suap. Melarikan diri karena takut dihukum. Kamu tahu kesalahanmu. Yang mulia, mohon empan Yang mulia. Saya tidak tahu. Lakukan hal-hal itu, ayo. Bawa putri penjahat ini ke penjara, tunggu keputusan. Yang mulia, mohon ampun. Bukan seperti ini, Pangeran. Saya tidak melakukan hal-hal ini. Tolong selamatkan saya, Pangeran. Mei adalah orang di kediaman saya. Mohon yang mulia Pangeran berbelas kasih. Serahkan orang itu pada saya untuk diurus. Pangeran benar-benar menyayangi Lin Mei, tidak membiarkannya menderita sedikit pun. Yunshu harus berbelas kasih saat bisa. Dulu saat saya banyak difitnah dan dipenjara, mengapa tidak ada yang mengatakan ini? Yunshu, bagaimana pendapatmu? Baiklah, ikuti Pangeran. Sementara bebaskan Lin Mei. Terima kasih, Kakak. Lin Mei, di kehidupan sebelumnya kamu menyakiti saya begitu parah. Saya harus membalas dendam dengan baik. Yunshi, jangan kira karena kamu menyelamatkan saya akan berterima kasih. Hutang ayah saya belum saya hitung denganmu. Siap kapan saja. Yunshu. Pangeran. Bukan saya.
Dia sendiri yang melompat. Pangeran, kamu percaya adik selalu memendam mengenai saya melaporkan Lintai korupsi dan berencana memberontak. Benar-benar bukan saya yang mendorong pangeran. Apakah mungkin saya sendiri yang melompat? Pandren, Cukup, saya terlalu memanjakanmu belakangan ini. Kamu berulang kali melakukan kesalahan. Pandren. Pulang dan renungkan dengan baik jika ada kesempatan berikutnya. Saya tidak akan memaafkanmu. Pangeran, bagaimana dengan saya? Apakah kamu tidak mengerti apa yang saya katakan? Meyer sudah tahu salah Meyer akan pulang dan merenung. Terima kasih atas perhatian Wangi. Tidak perlu terima kasih atas perhatian Wangi. Yunshu, apa maksudmu begitu saja menganggapku sebagai binatang buas? Bukankah Wangi tidak menyukaiku? Mengapa sekarang begitu marah? Aku sedang memuliakanmu, jangan tidak tahu terima kasih. Aku sudah terbiasa tidak tahu terima kasih, tidak seperti adik Linmu yang penuh pengertian. Jika tidak melepaskan, tidak akan ada artinya lagi. Ternyata masih sakit. Malam-malam ini Wangi ada keperluan apa? Tidak ada apa-apa, aku tidak bisa datang. Sepertinya aku dan Wangi tidak ada yang perlu dibicarakan. Hari sudah larut malam, jika tidak ada urusan pulanglah. Aku dan kamu memang tidak ada yang perlu dibicarakan. Kegunaanmu hanya untuk melayani tidur. Bukankah sudah kukatakan aku tidak akan melayani? Pergilah cari Meyermu. Ini bukan urusanmu. Kamu sudah menikah ke Istana Wangi, aku punya hak untuk membuatmu melayani tidur. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan apa? Lepaskan aku. Kamu kedinginan. Tidak perlu Wangi khawatir, aku sendiri bisa membuat obat. Dokter tidak bisa mengobati dirinya sendiri, aku akan memanggilkan tabib untukmu. Tidak perlu, aku akan membuat obat sesuai resepku. Merebus satu obat saja sudah cukup. Baik, aku akan merebus obat untukmu. Apa? Ini. Selalu menentangku hanya sekarang. Baru bisa tenang. Apa Wangi pergi ke kamar Yunshu? Sampai sekarang belum keluar ya? Bagaimana bisa begitu? Wangi jelas tidak suka. Jika terus begini, Wangi akan direbut kamu. Pergi panggil tabib Song lalu. Pergi ke kamar Yunshu, undang Wangi datang. Katakan aku sakit, nyonya kecil ini. Masih berdiri di sini apa? Cepat pergi. Ya. Aku beritahu kamu nanti saat Wangi datang, kamu harus begini. Apa yang terjadi? Wang Ye Lin Chefei ini sakit. Dan sakitnya parah. Wangi, Bukan kamu yang jatuh ke air, kenapa kamu juga sakit? Wangi, kamu tahu. Meyer sejak kecil tubuhnya lemah. Wangi tidak bisa menemaniku lebih lama. Lin Chefei ini penyakit lama sejak kecil karena luka pisau di pinggang membuat tubuhnya lemah. Hari ini, dia juga terkejut. Luka di pinggangmu mulai sakit lagi. Wangi, sebenarnya luka Meyer sudah sakit sejak lama. Hanya saja aku tidak berani memberitahumu. Bagaimanapun juga luka ini adalah karena menyelamatkanmu. Yang ditinggalkan aku tidak ingin Wangi merasa bersalah. Jangan berkata begitu saat kamu menyelamatkan Wangi. Wangi sudah memutuskan untuk merawatmu seumur hidup. Wangi, Tubuh Meyer bagaimana cara merawatnya? Perawatan biasa terlalu lambat.
Sekarang cara yang paling efektif adalah, Menggunakan darah manusia sebagai apa obat. katamu? Terutama darah Wang Fei yang paling cocok sebagai obat. Dia sejak kecil di kediaman Cheng Xiang diberi berbagai obat ajaib. Dan tinggal di lembah Shenyi selama beberapa tahun. Berani sekali itu adalah Wang Fei. Wang Ye berani berkata begitu. Wang Ye maafkan kemarahan saat ini, memang tidak ada cara yang lebih baik. Dulu Yunshu juga pernah bilang padaku, ingin darah Mei Er untuk dijadikan obat. Ini kebetulan atau ada hubungannya? Wang Ye kakak adalah putri Cheng Xiang. Tubuh yang berharga tidak seperti aku. Di rumah tidak ada yang bisa diandalkan. Ayah bahkan melarikan diri karena takut hukuman. Lebih tidak ada yang bisa diandalkan. Bagaimana bisa pantas menggunakan darah kakak sebagai obat? Bagaimana, apakah kamu sangat tidak nyaman? Darah aku muntah darah Wang Ye. Apakah aku akan mati Wang Ye? Aku tidak ingin mati. Aku masih ingin tinggal di samping Wang Ye. Menemanimu beberapa tahun lagi Wang Ye. Karena Wang Ye sudah bilang akan merawatmu seumur hidup, maka Wang Ye tidak akan ingkar janji. Panggil Yunshu ke sini. Ambil darah untuk dijadikan obat. Baik Wang Ye, aku akan segera memanggil orang. Wang Fei bangun, waktunya minum obat. Wang Fei, obat ini dibuat sendiri oleh Wang Ye. Minumlah sebelum tidur. Ini dibuat sendiri oleh Xiao Yichen. Ya, hamba ingin membantu. Wang Ye tidak mengizinkan. Wang Ye tidak pernah melakukan pekerjaan kasar, hanya merebus obat. Tangannya sampai melepuh. Xiao Yichen, ini pertama kalinya dalam hidupku aku minum obat yang kau rebus sendiri untukku. Jika aku di kehidupan sebelumnya, mungkin aku akan merasa senang, tapi sekarang aku sudah bukan Yunshu yang dulu lagi. Di mana dia? Sebelumnya dia ada tiba-tiba pergi. Sebelum pergi Wang Ye menyuruhku mengingatkanmu untuk minum obat. Wang Fei. Wang Ye memintamu segera pergi ke kamar Selir Lin. Malam-malam begini mau apa? Katanya Selir Lin sakit. Meminta Wang Fei datang untuk mengambil darah sebagai obat. Lagi-lagi begini, baiklah. Aku akan menghadapinya. Wang Ye, Yunshu, bagaimana kondisi tubuhmu? Kenapa ingin melihat apakah tubuhku masih bisa diambil darahnya untuk obat kekasihmu? Sungguh munafik. kakak bicara apa? Aku tidak tahu. Kamu ini benar-benar menganggapku lemah ya? Kakak benar, adik tahu salah. Di depan Wang Ye berani memukul orang. Wang Ye, lihat kamu mau memberontak. Wang Ye benar-benar orang pertama di ibu kota yang memanjakan Selir dan mengabaikan istri. Kalau tersiar kabar pasti jadi bahan tertawaan. Kamu bilang apa? Pertama, aku tidak mau menyakiti tubuhku sendiri untuk obat Lin Mei Er kedua. Lin Mei Er sebenarnya tidak sakit. Mei Er sudah muntah darah, mana mungkin tidak sakit. Kakak, bagaimana mungkin aku bohong padamu? Aku benar-benar sakit. Darah yang kau muntahkan jelas darah binatang palsu. Kakak, kamu ngomong apa sih? Kamu mau apa? Jangan sentuh barangku. Sangat takut, pasti di dalamnya ada barang yang tidak pantas dilihat. Aduh, Yunshu. Wang Ye lihat dia menggunakan benda ini untuk berpura-pura sakit parah. Apa yang terjadi? aku tidak tahu Wang Ye, aku tidak tahu. Benda ini apa? Sudah jadi seperti ini. Kau benar-benar menganggap pangeran ini bodoh ya? Pangeran Mei Er baru pertama kali menipumu. Mei Er hanya ingin pangeran lebih sering menemaniku saja. Jadi kau menggunakan cara rendahan seperti ini, bahkan ingin menggunakan darah Yunshu untuk dijadikan obat penyembuhmu. Lin Mei Er, aku benar-benar semakin tidak mengenalmu. Dulunya kau bukan seperti ini, pangeran. Tanpa aturan tidak akan ada ketertiban hari ini. Pangeran harus menghukummu, ayo datang kemari. Pangeran, jangan, meskipun Mei Er telah menipumu. Tapi Mei Er melakukannya demi menyelamatkanmu. Luka di pinggangku juga nyata, pangeran. Demi hubungan kita selama ini. Ampuni aku kali ini, pangeran. Saat kau masih kecil kau juga terluka di pinggang saat menyelamatkannya. Apa maksudmu dengan itu? Oh, tidak ada maksud apa-apa, hanya bicara asal saja. Pangeran sudah sangat larut malam. Bukankah pangeran ingin menghukum adikmu? Kapan hukumannya dimulai? Aku ingin pulang lebih awal. Kakak sudah lelah, lebih baik pulang dan istirahat lebih awal.
Kesalahanku, aku tahu aku tidak akan menyalahkan orang lain. Kenapa pangeran belum bertindak? Apakah kau ingin melindunginya? Mei memang salah tapi dia juga tidak memberikanmu cedera yang sebenarnya. Kenapa kau begitu mempermasalahkannya? Jika aku pergi hari ini, tamparan itu sia-sia. Mei tidak ingin membuat pangeran sulit karena kakak bersikeras agar pangeran melakukannya. Pangeran, hukumlah aku, biar kakak bisa meredakan amarahnya. Jika pangeran tidak tega, maka aku yang akan melakukannya. Ah, Cukup Yunshu. pangeran, Pikirkan sendiri apa yang harus kau lakukan. Kau mengira dengan bersembunyi di sini, aku tidak akan menemukanmu. cepat lari. Wah, tamu langka nih. Sayangnya tempatku tidak menerima kedatanganmu. Kurirmu semalam gagal kan? Pasti bikin kamu marah banget. Jadi kau datang untuk mengejekku hari ini ya? Aku tidak berniat bersaing denganmu untuk mendapatkan perhatian. Aku datang hari ini untuk memastikan sesuatu darimu. Dengar-dengar waktu kecil kau pernah menyelamatkan Xiao Yichen dan terluka di bagian pinggang belakang. Jadi, apakah itu diselamatkan di dekat lembah Dewa Pengobatan? Bagaimana kamu tahu? Kamu belum mengenali aku ya? Kamu adalah orang itu dulu. Ya benar. Akulah yang menyelamatkan pangeran itu dan kamu memanfaatkan waktu yang sudah lama. Memanfaatkan pangeran yang tidak ingat wajah orang itu. Mengaku sebagai penyelamat. Yunshu, kamu ngomong sembarangan. Siapa yang ngomong sembarangan? Kamu sendiri yang tahu. Kamu mau kemana? Kamu mau memberitahu pangeran tentang ini ya? Aku tidak tertarik melakukannya. Hari ini aku datang terutama untuk memberitahumu. Jangan cari masalah denganku. Tenang saja asalkan kamu tidak memberitahu hal ini, aku tidak akan cari masalah lagi denganmu. Xiao Yichen, karena kamu belum mengenali aku, maka kamu juga tidak perlu mengetahui hal ini lagi. Bahkan rahasia seperti ini sudah diketahui olehnya. Tampaknya tidak bisa membiarkan hidupnya lagi. Siapa? Tuanku, ada perintah apa? Semua sudah siap di Sekte Elang Langit. Semua sudah siap sedia, suruh mereka membunuh Yunshu. Baik. Wah nona, ini festival Shangyuan. Kenapa kamu datang sendiri? Suamimu tidak menemani kamu. Suamiku sibuk sekali, tidak ada waktu untuk menemaniku. Berapa harga topeng ini? Melihat nona secantik ini, topengnya gratis. Diberikan untukmu. Bodoh, cepat kejar. Kamu orang baik, biarkan aku sembunyi. Aku akan berterima kasih padamu. Pergi. Kejar. Tidak bisa, tidak bisa. Aku benar-benar tidak bisa lari lagi. Jangan kendor, mereka masih mengejar di belakang. Aku cuma perempuan lemah, aku benar-benar tidak bisa lari lagi. Kalau begitu tinggalkan aku saja. Maaf. Kamu ngapain? Aduh. Kamu diincar oleh siapa? Aku juga tidak tahu, tapi ada seseorang yang memiliki lambang elang. Apakah itu Sekte Elang Langit? Tianjing Sek. Tianjing Sek adalah organisasi pembunuh. Asal ada uang, nyawa bisa dibeli. Berapa harganya? 3.000 tael perak. Kalau ada yang mau bayar segitu buat nyawaku, itu kehormatan buatku. Pola itu dulu waktu kejar Xiao Yichen, orang-orang itu juga punya. Kayaknya mereka dari Tianjing Sek. Coba pikir, apa kamu pernah nyinggung? Siapa sih? Daripada nyinggung siapa-siapa, aku lebih penasaran siapa kamu. Belum bisa kasih tahu sekarang. Misterius banget. Kamu tinggal di mana? Aku antar pulang.
Kalau enggak di jalan pasti masih bahaya. Kalau gitu antar aku ke kediaman Xiao aja, aku juga nggak tahu. Siapa yang kusinggung sampai mau bayar 3.000 tael lebih buat nyawaku, tunggu dulu. Mungkin emang ada. Lin Mei. Ayo pergi Nyonya Xiao. Hah, gimana kamu tahu aku Nyonya Xiao? Aku cuma bilang antar ke kediaman Xiao. Dari pakaianmu aku langsung tebak. Kamu pasti tuan rumah kediaman Xiao, kalau bukan Nyonya. Masa ada orang lain? Ternyata julukanku sebagai istri terbuang di ibu kota sudah diketahui semua orang. Kalau gitu terima kasih banyak ya penyelamat. Kalau ada kesempatan pasti ku balas budi. Tentu ada kesempatan, aku sudah menunggu lama. Gimana mungkin aku biarkan kamu kabur? Terima kasih sudah mengantarku pulang. Cepat pulang ya, beberapa waktu ini, jangan keluar dulu. Kediaman Xiao masih aman kok. Oke. Ini bukan tempat yang tepat, ikut aku. Apa maksudmu sebenarnya? Kamu ngomong apa sih? Jangan pura-pura nggak tahu, aku bilang aja. Kenapa sampai Tianjing Sek pun nggak bisa bunuh Yunshu? Ternyata kamu yang menghalangi keluarga kami. Selalu mendukung pangeran mahkota. Apa karena ayahku jatuh sampai bunuh satu orang? Kamu juga mau halangi? Tenang, kita satu tim. Orang yang mau kamu bunuh pasti ku bantu bunuh. Benar? Pangeran, apa yang kau lakukan? Bukankah berkat bantuanku, kau bisa menikah masuk ke Wangsa Xiao? Aku sudah melakukan persiapan sebanyak ini. Masih ada satu orang lagi, adik Yun yang tak tega dibunuh ya. Setelah bicara panjang lebar, pada akhirnya kau tetap menyelamatkannya. Bukankah karena keluarga Lin Mu beberapa waktu lalu terlibat masalah? Akhir-akhir ini, tidak bisa bertindak terlalu mencolok tanpa dukungan keluarga Lin Mu. Aku harus mencari kekuatan baru, jika tidak, bagaimana bisa bersaing dengan Xiao Yichen untuk tahta kerajaan? Ayahanda memang selalu lebih menyayangi Xiao Yichen. Jika sampai Xiao Yichen memiliki sayap yang kuat, posisi pangeran ini mungkin akan berganti pemilik. Lalu apakah kau masih ingin menarik Yunshu? Yunshu adalah murid tabib istana, dan juga orang kesayangan di depan kaisar, tentu saja perlu didekati. Apakah mendekatinya berarti harus mengorbankanku? Wangsa Xiao selalu dikelola olehku. Sedangkan Yunshu bahkan belum pernah menyentuh buku catatan keuangan. Jangan lupa bahwa Xiao Yichen adalah musuh terbesarmu saat ini. Oleh karena itu aku memintamu untuk mengawasi Xiao Yichen. Sedangkan aku akan mendekati Yunshu. Tapi, Setelah aku naik tahta menjadi kaisar, kau akan menjadi permaisuri masa depan. Semua pengorbanan kita akan terbayar. Semua pengorbanan kita akan terbayar. baiklah. Maka aku akan membiarkan Yunshu hidup. Setelah kau naik tahta, aku pasti akan membuatnya hancur berkeping-keping. Kau masih begitu kejam seperti biasa, pantas saja kau adalah wanita yang dipilih oleh yang mulia ini. Yunshu telah mengetahui bahwa aku mengaku-ngaku sebagai penyelamat Xiao Yichen. Bagaimana ini? Lalu apa dia tidak punya cara untuk membuktikan penyelamatnya adalah dia? Betul juga, sudahlah, jangan pikirkan dia lagi. Pangeran, sudah lama kau tidak datang menemuiku. Apakah pangeran sudah bosan padaku? Tidak sama sekali, ini demi kebaikanmu. Bagaimana jika ada orang lain yang melihatmu, apa yang akan kau lakukan? Tenang, nanti kita akan punya banyak waktu untuk bersama-sama. Kalau begitu yang mulia, lain kali sering-seringlah cari aku ya. Orang yang bertindak semaunya tidak bisa dibiarkan. Namun sebelum kau mati, kau harus menyelesaikan beberapa urusan untukku. Pagi-pagi begini ada apa pangeran memanggilku kemari? Siapa orang yang mengantarmu pulang semalam? Ternyata ini tuduhan bagaimana? Panger curiga aku berselingkuh. Kamu ini sudah punya suami. Segala sesuatu harus tahu menjaga jarak. Kemarin malam aku dikejar-kejar. Apa katamu? Kamu dikejar-kejar? Kamu terluka? Tidak apa-apa, aku diselamatkan oleh seorang pendekar bermasker. Kalau begitu beberapa hari ini jangan keluar rumah. Di dalam istana masih aman. Aku akan menyuruh orang menyelidiki hal ini. Baik, tapi Panger, hati-hati dengan Lin Mei. Menurutku dia tidak sederhana. Maksudmu Lin Mei yang menyuruh orang mengejar kamu? Ya, Kamu terlalu banyak berpikir.
Mei sekarang hanya Tidak punya siapa-siapa. Orang jahat yang selalu berbuat kejahatan itu belum ditemukan. Panger ini di mata kekasih semuanya indah. Tidak suka mendengar orang lain mengatakan hal buruk tentangnya. kamu. Panger nyonya kecil, saya mengundang Anda untuk sarapan bersama. Ah, permaisuri, apa yang Anda lakukan? Apa ada yang salah dari saya, Cuyer? Semua yang kamu lakukan salah. Ruang belajar itu tempat penting, bukan tempat untuk pelayan seperti kamu seenaknya masuk. Saya selalu seperti ini sebelumnya. Panger tidak pernah mengatakan apa-apa. Permaisuri atas dasar APA and memikul saya? Maksudmu, permaisuri tidak boleh menghukum kamu? Benar juga, karena permaisuri ini ada tapi tidak ada. Sejak saya menikah masuk ke istana, selalu Lin Mei yang mengatur semuanya. Semua itu diatur oleh Panger. Permaisuri tidak puas. Pergi saja bicara dengan Panger. Kenapa marah-marah pada kami yang hanya pelayan? Luar biasa. Seorang pelayan biasa berani bicara seperti itu pada saya. Panggil Lin Mei ke sini. Saya ingin dengar bagaimana dia mengurus pelayan. Panger, Sudahlah. Masalah kecil saja dipermasalahkan. Hari ini seorang pelayan berani bicara seperti itu pada saya. Besok pasti ada yang kedua. Panger, apakah Anda ingin mendorong budaya yang tidak baik di istana? Panggil Mei ke sini. Ya, Cuyer, kenapa, siapa yang memukulmu? Tidak apa-apa, katakan, aku yang akan membelamu. Aku yang memukul. Kak, kenapa kamu melakukan ini? Cuyer kan orang dekatku. Kak Putri, jangan marah, ini semua salah Mei. Yunshu, kamu sebagai putri tidak bisa lebih toleran terhadap orang lain. Hanya masalah kecil kok harus diperbesar. Tuanku, jangan marah pada kakak. Ini semua salah Mei. Perkawinan putri dengan tuanku adalah anugerah dari kaisar. Kamu hanya selir biasa. Bagaimana bisa dibandingkan? Apalagi aku hanya menghukum pelayanmu. Bahkan jika aku menghukummu, aku punya hak. Yunshu, kamu keterlaluan. Baik kalau begitu. Mari kita ke istana sekarang untuk berdebat di depan kaisar. Apakah aku keterlaluan atau tidak? Aduh kakak. Ini semua salah Mei. Aduh, jangan bertengkar lagi ya. Kalau tersebar keluarga Xiao akan malu. Ah, Skandal tuanku yang memanjakan selir dan menelantarkan istri. Jika sampai ke telinga kaisar, aku dan tuanku tidak apa-apa. Tapi adik Lin tuanku yang akan kena getahnya. Kamu mengancamku. Tidak berani karena adik tidak bisa mengurus rumah tangga. Maka kembalikan hak mengurus rumah tangga yang seharusnya milikku. Jika kamu suka dengan pekerjaan ini, besok serahkan semua buku catatan ke putri. ya. Besok adalah ulang tahun Ibu Suri. Jangan membuat masalah lagi. Kamu mau apa lagi? Kamu tunggu saja. Aku pasti akan mengambil kembali milikku. Itu tergantung apakah kamu mampu. Ah. Yunshu, kamu perempuan jahat. selir surat untukmu. Hahaha. Yunshi, besok kamu tunggu es saja. Wangye, tolong bawa aku. Wangye, Baiklah, tunggu sebentar lagi. Kenapa lama sekali? Hari ini adalah ulang tahun ke-70 Ibu Suri. Aku tidak memintamu menungguku. Wangye Mei juga ingin ikut. Untuk memberi selamat ulang tahun Ibu Suri. Sudahlah. Hanya istri resmi yang bisa menghadiri pesta ulang tahun. Apalagi ayahmu masih dalam status bersalah. Kamu lebih baik pergi ke tempat yang sejuk. Kamu, Wangye, aku tahu aku tidak layak. Aku tidak akan masuk ke aula utama, aku akan menjauh. Pasti tidak akan membuatmu malu. Ucapanmu itu sudah membuatku malu. Sudah bisakah kamu bicara tanpa menyindir? Mei hanya ingin ikut denganku ke pesta ulang tahun. Kalau begitu aku akan langsung bicara. Aku tidak mau pergi bersamanya. Di istana ini bukan kamu yang berkuasa. Mei naik kereta dulu. Baik, terima kasih Wangye.
Kamu harus menghadiri pesta ini. Kalau tidak keluarga menterimu juga akan terkena imbas. Kamu yakin tidak mau pergi? Wanita gila ini semakin lama semakin besar amarahnya. Aduh. Aduh, Wangye. Wangye, aduh, Wangye. Tunggu aku. Pesta ulang tahun belum mulai, kamu lihat-lihat dulu sendiri. Aduh, Wangye. Di sini. Pesta ulang tahun Ibu Suri ini di mana ya? Kenapa tidak ketemu? Pelayan istana ini kenapa salah tunjuk jalan? Lin Mei Er kenapa dia juga di sini? Xiao Wangfei, kenapa kamu di sini? Permaisuri semoga panjang umur dan sejahtera. Permaisuri sedang menuju pesta ulang tahun Ibu Suri. Xiao Wangfei kenapa sendirian di sini? Apakah tersesat sampai ke taman istana? Bagaimana kalau ikut Permaisuri saja? Baik, terima kasih Permaisuri. Biasanya aku tidak dekat dengan Permaisuri. Hari ini kenapa dia begitu ramah? Ada yang tidak biasa, pasti ada maksudnya, aku harus hati-hati. Lin Mei Er sudah kembali begitu cepat. Kamu tadi ngapain aja kok lama banget? Di samping Wangye, bukannya ada adik Mei Er yang menemani. Apalagi yang perlu aku lakukan? Yunshu, kamu datang. Ayo duduk di samping nenek. Terima kasih Taimu Niang. Dulu memang berkat kamu. Penyakit nenek ini sekarang sudah sembuh. Taimu Niang tidak usah sungkan. Ini semua kewajiban Yunshu. Apa yang terjadi di luar kok ribut? Apakah pertunjukan sudah mulai? Taimu Niang penari utamanya hilang. Hamba sudah menyuruh orang untuk mencari. Ternyata dia tenggelam di kolam taman istana apa? Kenapa tidak mati duluan atau nanti kok malah? Di saat pesta ulang tahun Taimu, ini sengaja cari sial ya. Pesta yang bagus jadi begini. Taimu penari utamanya aku kenal. Dia dari Jiangnan sejak kecil pandai berenang. Pasti tidak mungkin tenggelam. Cari tahu, siapa yang berani membunuh di pesta ulang tahun nenek? Kenapa sampai sekarang belum ketahuan siapa pelakunya? Taimu jangan marah. Semua pelayan di istana, hamba sudah menyelidiki semuanya. Hari ini adalah hari ulang tahun Taimu. Mereka semua sibuk maksudmu. Pelakunya bukan dari kalangan pelayan. Taimu, hamba hari ini di taman istana, melihat Nyonya Xiao. Dan saat penari itu tenggelam. Waktunya bersamaan, apa katamu? Aku heran kenapa. Ternyata ini yang terjadi. Niang, apa maksudmu? Jangan-jangan istriku yang membunuh. Di taman istana selain Nyonya Xiao, ada orang lain yang berani. Yunshu tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Yunshu, kamu ada yang ingin dikatakan? Yang mulia, mohon beri saya waktu. Saya ingin menyelidiki siapa sebenarnya yang melakukan ini. Baik, bagaimana kamu ingin menyelidiki? Saya pasti akan membantu sepenuhnya. Karena dia adalah penari utama, pastinya dia cukup kuat. Dan bisa berenang. Tenggelam tidak semudah itu, pasti ada perlawanan. Maka pakaian si pembunuh pasti basah. Untung saya sudah menebaknya. Dan sudah mengganti pakaian.
Saya ingin melihat apakah pakaian kalian basah. Kakak kenapa lama melihat saya? Lengan baju saya sangat bersih. Yunshu, kamu mau apa? Adik, bekas cakaran di tanganmu. Dari mana asalnya? Saya tidak sengaja terluka oleh orang lain. Orang lain siapa? Saya tidak ingat. Yunshu, jangan berbuat onar. Lin Mei'er tidak mungkin melakukan ini. Wang Ye, saya tidak akan menuduh orang lain, apalagi memihak siapapun. Kamu. Meskipun ada bekas luka itu tidak membuktikan apa-apa. Yang mulia, sejujurnya, hari ini di taman istana, saya juga melihat Lin Mei'er. Apa? Bekas cakaran di tangan Lin Mei'er jelas berasal dari perkelahian. Dengan pelayan pakaiannya juga sudah diganti. Mirip dengan pakaian sebelumnya, jadi semua orang tidak menyadarinya. Lalu di mana pakaian lamanya? Tentu saja di Istana Permaisuri. Xiao Wangfei, kamu ngomong apa? Sungguh saya melihatmu di taman istana. Tapi saya tidak bilang kamu pembunuhnya. Kamu tidak bisa menuduh saya begitu. Yang mulia, Ibu Suri. Cari di Istana Permaisuri. Baik. Lapor Yang Mulia Ibu Suri. Benar seperti yang dikatakan Xiao Wangfei. Di kamar tidur Permaisuri ditemukan pakaian yang basah ini. Memang milik Lin Mei'er. Kalian benar-benar berani. Bawa Lin Mei'er keluar. Hukum dengan tongkat 50 kali. Permaisuri, hari ini adalah hari ulang tahun Anda. Tidak pantas ada pertumpahan darah permaisuri. Bagaimana pendapat Permaisuri? Apa pertumpahan darah? Pukul dia. Aku akan membalas dendam untuk Yunshu. Tidak masalah jika sampai mati. Bawa keluar pukul. Kasihanilah pangeran. Pangeran, tolong aku, pangeran, hukum dengan tongkat 50 kali. Mei'er akan mati dipukul pangeran. Permaisuri. Jangan membela dia. Aku akan membalas dendam untuk Yunshu. Semakin kau membela, semakin keras hukumannya. Tidak ada yang mendengar? Bawa keluar pukul. Hari ini terjadi hal seperti ini. Ulang tahun ini tidak ada gunanya dirayakan. Semua pulang saja. Pangeran begitu buru-buru mencari Lin Mei'er. Permaisuri Xiao. Apa yang bisa saya bantu, Permaisuri? Maaf tentang kejadian hari ini. Mungkin Permaisuri Xiao bisa mampir ke rumah saya. Minum teh. Permaisuri benar-benar santai. Setelah kejadian seperti ini, masih bisa tersenyum. Permaisuri Xiao tidak takut kan? Takut apa? Silakan. Aku ingin tahu apa yang kalian rencanakan, apa yang kalian sembunyikan. Bagaimana kabarmu? Terlihat lebih segar. Permaisuri juga. Silakan. Pikir aku tidak tahu teh ini bermasalah. Anggap aku bodoh ya? Baiklah, aku akan ikut-ikutan saja. Pasti lapar kan? Aku akan ambilkan camilan. Pangeran mahkota yang cerdas Permaisuri. Kenapa begitu bodoh? Permaisuri Xiao. Apa yang terjadi, Permaisuri Xiao? Hahaha. Permaisuri Xiao, mari kita istirahat.
Pangeran Mahkota. Ibu dan anak ini sedang main drama apa? Jangan pura-pura aku tahu kamu tidak terjebak. Tahu aku tidak akan tertipu. Masih pakai cara rendahan seperti ini, apa yang kamu mau? Tunang, aku tidak akan melakukan apa-apa padamu. Aku menyuruh ibuku membawamu ke sini. Hanya ingin berbicara denganmu. Apa yang bisa kita bicarakan? Aku benar-benar mencintaimu, Yunshu. Apa yang bagus dari si licin itu? Sekarang dia bahkan tidak tahu di mana kamu. Urusanmu apa, pergi sana. Ada apa? Cangkir teh itu. Aku jelas-jelas. Jelas sudah minum obat penawar ya. Kamu melakukan apa? Kamu sudah menghitung segalanya. Tapi tidak menyangka aku akan mengutak-atik giokmu. Aku memberikan obat yang tidak berwarna dan tidak berbau. Hanya jika digabungkan dengan kantong wangi yang aku bawa, baru akan menghasilkan efek. Giok kapan? Kamu menyentuh giokku. Jangan-jangan kamu adalah orang yang menyelamatkanku malam itu. Baru sadar sekarang, aku sangat sedih. Umpatanmu sangat bagus, tapi kamu sudah tidak punya cara untuk melawanku. Badan terasa panas. Jangan melawan. Tidak ada yang bisa tahan dengan efek obat ini. Sekarang kamu pasti sangat menginginkan. Berani-beraninya kamu menyentuhku, coba saja. Sudah saatnya, masih keras kepala, tenang. Aku akan memberimu kebahagiaan. Jangan sentuh aku. Dengan kondisimu sekarang, keluar pun mau bagaimana? Apa yang kamu mau? Yang kamu butuhkan sekarang adalah pria. Yang kamu butuhkan sekarang adalah pria. Apa itu? Tidak jelas, sangat kabur. Meier, bagaimana kabarmu, Meier? Pandren, Cepat periksa dia. tidak bisa. Apa maksudmu? Pangeran Tunang, napas Nona Lin sangat lemah. Tidak akan bertahan setengah hari lagi, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Sampah kalau tidak bisa menyembuhkannya. Aku pasti tidak akan membiarkanmu hidup. Benar, Xiao Wangfei adalah murid dokter hebat. Bahkan menyembuhkan penyakit berat Ibu Suri. Kalau Xiao Wangfei yang menangani, pasti ada cara untuk menyelamatkan Nona Lin. Benar, bagaimana aku bisa lupa Yunshu? Kamu kirim orang untuk membawanya ke Xiao Wangfu, aku akan segera menemui Yunshu. Sekarang kamu jauh lebih imut. Jangan sampai bajingan ini menang. Kamu gila ya? Yunshu, kamu di dalam. Xiao Chen. Ah, Yunshu. Bajingan. si Chen, kamu berani sekali. Ini kan istana. Jauhkan diri dari Wang Feiku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Si Chen, kamu ingat baik-baik. Yunshu pasti akan menjadi milikku. Mimpi. Yunshu, kamu bagaimana? Aku merasa sangat panas. Xiao Yunshuan. Aku pasti akan mencincangmu. Kamu kenapa, Yunshu? Aku merasa sangat tidak enak. Tunggu, aku akan mencari tabib untukmu. Jangan pergi.
apa yang baru saja terjadi. Bagaimana aku bisa tidak sadar dan bersama Xiao Yichan? Semuanya salah Xiao Yunshuan si bajingan. Mari minum air untuk melembutkan tenggorokan. Kamu mau bilang apa bilang saja. Kamu tahu aku diracuni. Kenapa tidak membawaku ke tabib? Malahan, Kamu yang menahanku tidak membiarkanku pergi. waktu itu aku sudah tidak sadar. Walaupun aku menahanmu, kamu bisa saja melepaskan diri. Kamu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jangan lupa aku adalah suamimu. Kali ini kita maafkan saja. Sebelumnya di istana. Apakah kamu ketakutan? Tentu tidak hanya situasi kecil saja. Walaupun kamu tidak datang, aku bisa menyelamatkan diri sendiri. Aku datang terlambat. Sejak sekarang aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Oh iya, kamu ikut aku. Cepat pakai baju. Meier sudah hampir tidak bisa bertahan. Apa? Meier terluka parah, kamu cepat obati dia. Apa yang membuat pangeran begitu terburu-buru? Ternyata Meier, kamu sudah hampir tidak bisa bertahan. Tadi aku pikir dia akan berubah. Jangan banyak bicara di sini, cepat ikut aku. Mengapa kamu pikir aku harus menyelamatkannya? Aku bilang selamatkan berarti harus selamatkan. Lagi pula kalau bukan karena kamu, Meier tidak akan terluka parah. Apa yang pangeran bicarakan? Apakah aku yang menyuruh orang memukul Lin Meier? Lin Meier yang memfitnah aku duluan. Mengapa aku harus diam saja? Sekarang Meier sudah menerima hukuman yang seharusnya kamu masih memikirkan apa? Kalau hari itu aku tidak membongkar Lin Meier, yang dihukum adalah aku. Jangan berbelit-belit di sini bagaimanapun juga. Meier sudah dalam keadaan kritis. Sebagai dokter kamu harus pergi melihatnya. Pangeran tabib bilang selir Lin sudah hampir tidak bisa bertahan. Tahu aku akan segera datang. Aku tahu apa yang kamu mau bilang, aku ikut kamu saja. Yunshu. Oh, memang sudah hampir mati. Kenapa kamu tidak cepat-cepat obati? Aku setuju datang, tapi aku tidak setuju untuk menyelamatkannya. Kamu. Aku berharap dia cepat mati. Mengapa aku harus menyelamatkannya? Anda setuju kan, Pangeran? Yunshu, bagaimanapun juga itu adalah nyawa manusia. Bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata yang begitu jahat? Jahat, kamu bilang aku jahat. Xiao Yichan, kalau aku jahat, hidup sebelumnya tidak akan berakhir seperti itu. Baik, aku bisa setuju menyelamatkannya. Tapi aku punya satu syarat. Apa yang kamu minta aku akan setujui. Aku tidak punya permintaan lain. Setelah aku menyelamatkan Lin Meier, hanya perlu pangeran berpisah dengan saya. Apa yang kamu bilang? Aku bilang berpisah. Apakah pangeran masih perlu saya jelaskan lebih jelas? Tidak mungkin saya tidak akan setuju. Bagaimana tadi, bukan apapun syaratnya bisa diterima. Sekarang jika kamu tidak setuju untuk bercerai, saya tidak akan menyelamatkan Lin Meier. Saya belakangan ini juga tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk, juga tidak pernah melakukan hal yang menyakitimu. Kenapa kamu mengajukan perceraian? Kenapa saya harus berbagi suami dengan Lin Meier? Saya hanya mau suami saya setia dan hanya baik pada saya saja. Dan kamu tidak stabil dalam perasaan. Meskipun kamu adalah Pangeran Xiao yang berkuasa, saya tidak peduli. Jika kamu hanya peduli pada Meier, saya janji setelah ini tidak akan menyentuhnya lagi. Maka kamu harus menceraikannya. Meier sekarang tidak punya siapa-siapa. Jika saya menceraikannya sekarang, bagaimana dia bisa hidup sendiri? Maka carikanlah dia pasangan. Kamu benar-benar memaksa saya untuk menceraikannya. Kecuali kamu menceraikannya atau biarkan saya pergi. Meier pernah menyelamatkan nyawa saya di masa kecil. Saya tidak mungkin meninggalkannya sekarang. Karena inilah kamu selalu menyakitiku. Karena dia. Saya tahu kamu dan Meier tidak pernah akur. Besar kemungkinan setelah kamu menyelamatkannya saya. Cukup, jangan bicara lagi satu kalimat. Apakah kamu setuju untuk bercerai atau tidak? Jika kamu setuju, saya akan menyelamatkannya sekarang juga. Yunshu, kamu benar-benar memaksaku ya. Apa yang saya paksakan? Jika kamu suka Lin Meier, saya akan mengalah untuk kalian, tidak baikkah? Baiklah Yunshu. Kamu pikir saya tidak bisa hidup tanpamu ya?
Bercerai ya bercerai, jangan sampai kamu menyesal. Panggil orang bawa tinta dan kuas. Apa maksudmu? Karena pangeran setuju untuk bercerai, tentu saja menulis surat cerai dulu baru menyelamatkan Lynn Meyer. Baik, sekarang tulis. Sekarang puaskan. Puas. Puas sekali. Akhirnya ini harus berakhir. Sekarang surat cerai sudah ditulis. Harusnya bisa menyelamatkan Meyer. Tentu setelah saya menyelamatkan Meyer, saya akan meninggalkan istana Xiao. Dia benar-benar tidak sabar untuk meninggalkanku. Sesukamu. Oh ya, sebelum aku pergi, aku ingin memberitahumu sesuatu. Apapun itu yang penting. Selamatkan Meyer dulu. Baiklah, dalam 2 jam lagi, dia seharusnya sudah bangun. Kamu bisa mengambil beberapa resep obat sesuai resepku. Minum selama setengah bulan pasti sembuh. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Dia pergi begitu saja tanpa ragu. Kamu pergi begitu saja, ada tempat tujuanmu. Aku punya ayah dan keluargaku. Rumah Perdana Menteri adalah rumahku, tidak perlu khawatir. Tadi kamu bilang ada yang mau dikatakan padaku ya? Hampir lupa soal itu. Ternyata dia tidak tega pergi begitu saja. Aku akan lihat lagi sikapnya. Pertimbangkan apakah akan membiarkannya tinggal lagi. Orang yang menyelamatkanmu di gua itu kamu benar-benar tidak tahu. Seperti apa rupanya. Dulu. Tunggu, kamu bilang apa? Gua. Dulu saat orang Tianying memburumu, seorang gadis kecil menyelamatkanmu, membawamu bersembunyi di gua. Dia terluka di pinggang untuk menyelamatkanmu. Bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Orang yang memburumu saat itu, di lehernya ada tato elang. Bagaimana kamu tahu? Meyer tidak pernah cerita soal ini. Karena aku melihatnya. Kamu melihatnya, bagaimana kamu melihatnya? Orang yang menyelamatkanku dulu memang terluka di pinggang. Persis seperti luka Meyer. Di tubuhmu tidak ada bekas luka sama sekali. Guruku adalah tabib hebat, luka kecil ini sudah sembuh. Tidak akan meninggalkan bekas. Kamu bilang kamu yang menyelamatkanku dulu. Gadis itu, bagaimana kamu membuktikannya bahwa orang itu adalah kamu? Lihat ini. Bukan ini kalung jade yang hilang dariku dulu. Waktu itu aku pulang mengambil obat dan kamu sudah tidak ada di gua. Hanya menyisakan kalung jade ini. Benar, kamu benar-benar kamu. Setelah kebenaran ini kamu tahu aku akan pergi. Kenapa baru sekarang kamu bilang sudah bertahun-tahun? Apa yang sudah kulakukan padamu? Sudah tidak penting lagi pula kita sudah bercerai. Aku pergi, kamu bisa cari Lin Mei RMU. Kamu sengaja di saat ini. Baru memberitahuku kebenarannya. Ya, aku memang sengaja. Xiao Chen, aku sudah bosan. Sekarang kita sudah bercerai, kamu tidak bisa mengaturku lagi. Aku tidak akan setuju untuk bercerai denganmu sudah bertahun-tahun. Aku baru saja menemukanmu, aku tidak akan mudah melepaskanmu pergi. Kamu ngapain? Xiao Chen. Kamu gila, Xiao Chen. Aku tidak setuju kamu bisa memukulku atau memarahiku. Tapi intinya aku tidak setuju untuk bercerai. Kamu Xiao Chen, kamu ingkar janji. Apakah kamu laki-laki? Yunshu, beri aku kesempatan lagi, oke? Aku akan menyelesaikan masalah Lin Mei, percayalah padaku sekali lagi. Bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Aku akan bercerai dengannya seumur hidup. Aku hanya mau kamu. Percayalah padaku sekali lagi, kamu bisa meminta kaisar untuk menikahkan kita, pasti kamu mencintaiku. Benarkan aku tahu sebelumnya. Aku melakukan hal yang menyakitimu, tapi nanti semua masalah akan kuselesaikan. Xiao Chen, kamu tahu tidak? Sejak aku di lembah obat suci, aku sudah menyukaimu. Sejak itu tidak bisa berhenti, tapi kamu pangeran selalu di istana. Umur 13 kamu ikut tentara, berperang kemana-mana.
Setiap kali kamu menang, aku berdandan cantik dan cepat-cepat menemuimu. Diam-diam melihatmu. Aku waktu itu menulis banyak sekali surat. Tapi tidak ada kesempatan untuk memberikannya padamu. Kaisar bilang akan menikahkanku. Aku langsung mau menikah denganmu. Sudahlah, ngapain aku bilang ini? Selama ini, hanya aku yang suka. Aku mencintaimu. Tapi itu dulu. Bercerai jangan bilang apa-apa lagi. Sekarang aku hanya mau bercerai. Aku tidak setuju, kamu jangan harap bisa bercerai. Permaisuri sudah lelah, bawa dia kembali untuk istirahat. Xiao Chen, kamu berani. Kamu coba sentuh aku. Xiao Chen, kamu gila. Xiao Chen, aku benci kamu. Tidak menyangka kamu terus menipuku. Xiao Chen, kamu yang tidak adil duluan, jangan salahkan aku kalau aku balas. Kamu yang tidak setuju bercerai, baiklah. Sekarang aku akan memanjat tembok pergi ke lembah Tabib. Biar kamu tidak bisa menemukanku selamanya. Xiao Chen, hei, lepaskan aku, kamu dengar tidak? Kamu turun dari sana. Tidak mau. Lepaskan aku. Mau kabur ke lembah tabib biar aku tidak bisa menemukanmu. Kamu dengar. Untung aku dengar. Kalau tidak kamu sudah kabur. Xiao Chen, kamu ingkar janji. Padahal surat cerai sudah ditandatangani, tapi kamu. Dari sekarang, aku tidak mau mendengar kata cerai lagi. Mulai hari ini kamu tinggal di pekaranganmu sendiri. Tidak boleh kemana-mana sampai kamu tidak ingin bercerai lagi. Apa? Hei. Xiao Chen, hei, buka pintu. Ah. Xiao Chen, dia gila ya. Dia benar-benar ingin mengurungku. Raja sudah memerintahkan tidak membiarkan permaisuri pergi. Setengah langkah permaisuri, silakan kembali. Terima kasih kerja kerasnya. Xiao Chen, kamu pembunuh. Aku seharusnya tidak memberitahunya kebenaran. Xiao Chen sudah mengurungku 3 hari. Dia tidak benar-benar ingin mengurungku sampai aku menyerahkan. Permaisuri Raja meminta Anda pergi ke tempat selir Lin. Raja kenapa beberapa hari ini bersikap dingin pada Mei'er? Tidak peduli pada Mei'er. Diam. Aneh, dia kenapa ya? Kenapa tiba-tiba bersikap seperti ini padaku? Shu'er, kenapa kamu datang? Raja, ada apa dengan saya? Aku sudah berjanji padamu, pasti akan menangani Lin Mei'er. Sekarang aku akan menepati janji di depanmu. Raja, apa yang kamu bicarakan Mei'er tidak mengerti. Ah. Pandren. Lin Mei'er, Apa Mei'er melakukan kesalahan sehingga membuat pangeran marah? kamu benar-benar licik, bahkan bisa membuatku berputar-putar. Pangeran, apa yang kamu bicarakan? Mei'er tidak mengerti. Sudah sampai saat ini kamu masih berpura-pura bodoh. Pangeran, Kamu telah menipu perasaanku selama bertahun-tahun dengan menyamar sebagai Yunshu. Kamu tahu kesalahanmu. apa yang pangeran bicarakan Mei'er benar-benar tidak mengerti. Aduh. Sejak kamu menikah ke istana, banyak kesalahan yang kamu lakukan, tapi aku mentolerirnya karena dulu kamu pernah menyelamatkanku. Tapi ternyata bahkan jasa itu juga kamu curi dari Yunshu. Pangeran, Mei'er memang melakukan banyak kesalahan. Tapi Mei'er tidak mencuri jasa kakak pangeran. Lembah Dewa Pengobatan Luka di Pinggang. Apakah kamu ingin aku menjelaskan lebih detail? Berdasarkan apa pangeran memastikan gadis kecil itu adalah kakak? Lin Mei'er, kamu benar-benar tidak akan mengaku sampai melihat peti mati. Kamu pikir hanya luka di pinggang satu-satunya bukti. Kamu jelas-jelas sudah berjanji padaku. Tidak akan memberitahu siapapun. Aku juga sudah bilang itu, asalkan kamu tidak menggangguku, tapi kamu terus menjebakku. Mengapa aku harus membiarkanmu mengambil alih identitas? Aku akan melawanmu.
Ini istana, tidak boleh kamu bertindak semaumu. Aduh pangeran. Walaupun aku menipumu tapi perasaanku padamu tulus pangeran. Panggil orang bawa kertas dan pena. Hari ini aku akan menulis surat cerai. Suruh wanita jahat ini pergi dari istana. Apa kamu akan menceraikanku? Pangeran, jangan pangeran. Aku hamil pangeran. Apa katamu? Dia memang hamil, tidak berbohong. Pangeran, hamba tidak berbohong. Lin Mei'er, nasib anakmu cukup kuat. 50 pukulan tidak bisa menggugurkan anakmu. Pangeran, hamilanku. Tapi itu darah dagingmu sendiri. Seseorang bawa Lin Mei'er ke rumah lain. Tanpa izinku. Jangan keluar dari rumah itu setengah langkah pun. Hahaha, kakak permaisuri tidak menyangkakan. Berusaha keras tapi tetap tidak bisa mengusirku. Hahaha. Shu'er tenang begitu anak lahir. Aku akan segera mengusir ibunya dan mengeluarkannya dari istana. Tidak perlu, aku sudah bilang padamu sebelumnya. Lebih baik kita berpisah, ini lebih baik untuk semua. Tidak bisa, Shu'er. Aku hanya menginginkanmu seumur hidupku. Bagaimana bisa anak lahir tanpa ibu? Kamu lebih baik terus bersama adik Linmu. Di kehidupan sebelumnya kita sebenarnya juga punya anak, tapi kamu hanya berdiri diam dan melihatnya keguguran. Permaisuri, ini buku catatan dari Lin Mei'er yang diambil dari sana. Raja bilang mulai sekarang, semua urusan belakang istana menjadi tanggung jawabmu. Dulu sangat melindungi Lin Mei'er, sekarang aku ingin berpisah, baru muncul ide ini. Seperti ada yang suka mengurus urusan istana. Apakah buku catatan ini harus dikembalikan? Banyak catatan yang tidak jelas, tersebar mungkin mencapai jutaan tael. Hampir seluruh istana akan dikosongkan. Tapi Lin Mei'er mengambil begitu banyak uang. Untuk siapa? Kenapa ingin lari lagi? Aku berani apa? Bukankah kamu sudah menempatkan penjaga? Kemana aku bisa lari? Tenang, aku hanya ingin pergi bermain. Baik, aku akan mengantarmu. Raja, apakah kamu pernah melihat buku catatan istana selama ini? Kenapa tiba-tiba menyinggung ini? Sebelumnya Lin Mei'er yang mengurus buku catatan. Mungkinkah? Siapa, cepat pergi. Itu orang dari sekte Elang Langit. Aku melihat tato elang di tubuhnya. Ternyata sekte Elang Langit sudah mengincar kita. Kita tidak punya masalah dengan mereka. Kenapa mereka mengirim orang untuk memburu kita? Sekarang bagaimana? Kamu percaya padaku? Percaya. Tenang, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Mati. Orang ini cukup terampil, aku merasa. Dia tampak begitu familiar. Kau adalah pemimpin Tianjing Sek, kan? Bagus. Tidak disangka pemimpin Tianjing Sek selalu menutupi wajahnya, takut kalau pengecut. Banyak bicara di saat genting. Semakin aku melihat posturnya, semakin aku familiar. Aku pasti pernah melihatnya. Xiao Yichen melepas topengnya. HMPH, topeng pemimpin Tianjing Sek. Mana semudah itu kalian bisa melepasnya? Diamlah, jangan banyak omong. Serang. Posisi totem itu. Xiao Yichen, dia adalah orang yang dulu di Divine Medicine Valley mengejarmu untuk membunuhmu. Lintai, tidak disangka kau ternyata pemimpin Tianjing Sek. Xiao Yichen.
Kenapa kau membunuhku? Siapa yang menyuruhmu? Tidak ada yang menyuruhku, hahaha. Kalau kau ingin tahu, tunggu kehidupan berikutnya. Jika kau tidak bicara, aku akan membunuh Lin Meier. Kau berani mengancam Meier padaku. Bukankah kau paling Sukemeyer? Dulu kau mengejarku dan dia menggantikan posisinya. Di tempat Yunshu, sekarang aku ingin merobeknya menjadi serpihan. Kau lepaskan Meier. Aku akan memberitahumu semua. Kau dekatkan telingamu. Xiao Yichen, apa kau baik-baik saja? Kenapa kau menahan pedang untukku? Apa kau bodoh? Lihat, bukankah kau sebenarnya sangat peduli padaku? Kenapa setiap hari selalu bertengkar minta cerai? Lebih baik diam, kau tahan dulu. Aku akan membalut lukamu, kau harus bertahan. Tenang, aku tidak apa-apa. Sisa hidup ini, aku masih ingin dengan baik menebusmu. Xiao Yichen, bertahanlah. Aku akan membawamu kembali ke Menshan. Kau sudah sadar bagaimana perasaanmu? Apa tidak apa-apa? Shu'er, kita jangan bercerai ya. Kenapa begitu bangun langsung bicara soal ini? Yang terpenting sekarang adalah lukamu. Janji padaku. Kamu ingin memanfaatkan fakta bahwa kamu menghalangi pisaumu untuk memaksaku menurut. Bukan, aku ingin memberikan kebahagiaan yang tulus padamu. Hanya saja. Apa kamu baik-baik saja? Luka itu, hati-hati dengan lukamu. Jelas kamu masih peduli padaku, kan? Cukup, kita bicarakan ini lain kali. Ah, ia tentang dalang di balik lintai. Siapa orang yang menyuruhnya? Pangeran Mahkota. Tidak salah lagi, memang gaya Tuan Putra Mahkota. Bagaimana kamu bisa menebaknya? Dulu di istana. Tiba-tiba Yao Guifei menyerang. Pasti atas perintah Pangeran Mahkota. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Apa? Lintai gagal membunuh Xiao Yichen. Sampai sekarang nasibnya tidak diketahui. Saat ini Tian Yingse, kacau balau pangeran mahkota Anda, harus segera memikirkan solusi. Apa lagi yang bisa dilakukan? Lintai hanya bisa membuat masalah dan tidak berguna. Lebih baik dia mati. Kalau sampai dia ditangkap hidup-hidup oleh Xiao Yichen, segera siapkan kuda saya akan keluar kota ya. Tuan, selama 3 hari ini, Pangeran Mahkota tidak pernah muncul. Seluruh ibu kota tidak ada jejaknya. Mengerti, terus awasi jika ada situasi apapun. Segera laporkan pada saya. Ya. Sepertinya dia takut dikhianati oleh Lintai. Dan takut kita melapor kepada Kaisar. Dia meninggalkan ibu kota lebih awal. Lalu Teba, apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Dia sudah tidak punya jalan mundur lagi. Kalau dia terdesak, dia pasti langsung memberontak. Benar. Apa yang terjadi? Selama waktu ini, kamu harus berhati-hati jangan keluar rumah. Lagi pula kamu yang membongkar identitasnya. Saya khawatir dia akan membalas dendam padamu. Saya tahu saya akan berhati-hati. Wang Fei, akhirnya Anda datang. Apa yang terjadi? Wang Fei, sebelumnya Anda menyuruh saya mengamati. Gerakan di sisi Lin Meier baru saja Cui Er keluar. Dan itu diam-diam. Sudah malam begini, apa yang akan dia lakukan? Baik, aku tahu. Setelah aku kembali, aku akan memberimu hadiah besar. Tian Yingse ternyata benar-benar dikacaukan oleh seseorang. Memang ulah Lin Meier sejak awal. Kasih, Kenapa kamu yang datang? Lin Meier mana? jangan bicara lagi. Dia merancang jebakan untuk nyonya kecilku sekarang dikurung. Bahkan tidak bisa keluar dari halaman. Lagi-lagi Yunshu yang terkutuk ini. Uang yang kuberikan padamu hari ini adalah yang terakhir yang bisa dikumpulkan oleh nyonya kecilku. Sekarang di istana Yunshu yang bertanggung jawab atas keuangan. Uang tidak bisa lagi melewati tangan nyonya kecilku. Mengumpulkan pasukan tanpa uang bagaimana bisa? Begini bagaimana pangeran bisa memberontak? Kamu bilang padaku buat apa lebih baik bunuh Yunshu. Suatu hari nanti, kamu cari cara suruh Lin Meier mengumpulkan uang. Meskipun harus menjual perhiasan, uang harus didapatkan. Kamu bicara mudah.
Jangan berteriak-teriak, atau aku akan memotong tenggorokanmu. Kamu sudah melihat. Benar kalian bersekongkol dengan Tianjin Jiao, mengkhianati pangeran. Aku hanya membantu tuan kami menjalankan tugas. Lin Mei sudah tidak ada harapan lagi. Kamu sebaiknya mencari majikan lain. Apa maksudmu? Apa ini? Racun obat ini harus diminum setiap 3 hari sekali. Jika tidak akan mati mendadak. Jangan-jangan aku tidak mau mati. Aku berasal dari lembah tabib ajaib. Racun yang kuberikan padamu, kamu tahu sendiri efeknya. Jika ingin hidup, patuhi saja. Aku tidak mau mati, aku tidak mau mati. Aku akan patuh padamu. Baik, sekarang aku akan bertanya. Kamu jawab saja. Aku akan jujur, aku akan patuh padamu, Nyonya. Kalau Lin Mei dan Xiao Yunshuan, apa hubungannya? Ini. Aku juga tidak bisa bilang. Baik, aku sudah tahu. Apa hubungan mereka? Ini obat penawarnya 3 hari lagi. Setiap 3 hari aku akan mengirimkan obat penawarnya padamu. Ya, terima kasih, Nyonya. Jangan sampai mengganggu Lin Mei. Bicaralah seperti biasa. Ya, saya akan mengikuti semua perintah Anda, Nyonya. Setelah kamu mengikuti saya pasti tidak akan menyia-nyiakanmu. Pangeran. Bukankah baru saja saya mengingatkanmu ibu kota tidak aman? Jangan pergi keluar sembarangan, jangan abaikan perkataan saya, seperti angin lalu. Apa yang kamu katakan? Xiao Yunshuan sudah mulai merekrut pasukan. Benar-benar. Saya tahu dia bukan orang baik. Tidak menyangka dia bisa gila sampai sejauh ini. Saya punya ide. Apa? Saya pura-pura ditangkap olehnya bekerja sama denganmu dari dalam. Nanti asap sebagai sinyal begitu kamu melihat asap. Serang dan tangkap dia. Tidak mungkin, saya tidak akan membahayakan keselamatanmu. Tidak akan terjadi apa-apa. Jangan bicara lagi, jangan bicara apapun. Saya tidak akan setuju. Saya memperingatkanmu. Jangan mengambil keputusan sendiri. Pangeran, ada orang dari istana meminta Anda ke perpustakaan. Pangeran. Ada apa paman datang begitu malam? Pangeran mahkota ada di sana. Dan ada surat bukti mengatakan Anda berkhianat. Situasi darurat pangeran, Anda harus segera bertindak. Tampaknya pangeran mahkota benar-benar putus asa. Mendengar perkataan Anda sepertinya sudah punya rencana. Ya, hanya saja Yunshu harus sedikit menderita. Jangan khawatir, Nyonya. Hanya ada orang dari istana, tidak akan ada masalah. Pangeran datang. Pangeran, bagaimana tidak apa-apakan? Apakah kamu peduli padaku? Bisa bicara yang serius. Yunshu, Saya tahu. Sejak kamu menikah ke keluarga Xiao, karena urusan Lin Mei, saya sering menegurmu, membuatmu sangat terluka. Semua salah saya setiap kali saya mengingatnya. Saya merasa sangat sakit, tidak tahan. Seandainya aku tidak pernah bertemu denganmu. Kok tiba-tiba bilang gitu? Yunshu kita ini cerdas dan lembut. Pandai memahami perasaan orang. Memang pantas dapat pasangan yang lebih baik. Lo mau ngomong apa sih? Ayo kita cerai. Lo bilang apa? Lo kan dari dulu pengen cerai sama gue. Sekarang gue setuju, lo bebas deh. Gue memang pengen cerai, tapi bukan sekarang. Sama aja sih, mau sekarang atau nanti juga bakal cerai. Oi, ambilin pena dan tinta. Jangan nulis Xiao Chen. Apa yang terjadi? Apakah orang istana ngomong apa sama lo? Mulai sekarang semua urusan di rumah Xiao. Gak ada hubungannya sama lo. Jadi lo mau cerai buat putus hubungan sama gue? Apakah ini karena pangeran mahkota? Gak bisa bohong sama lo ya. Lo yakin banget lo bakal kena masalah? Kartu kita belum habis dimainkan. Takutnya kalau ada yang salah, gue gak mau lo kena masalah. Bagaimanapun kita masih suami istri. Gue mau hadapin ini bareng lo. Lo sudah dipikir matang-matang. Sudah sangat-sangat matang.
Ada gerakan dari Lin Mei. Iya, dia pakai baju pelayan. Nyamar jadi gue dan keluar diam-diam. Ada bilang mau ngapain? Nggak, tapi kayaknya dia ke pinggir sungai Benteng. Ketemu sama seseorang. Oke, gue ngerti. 3 hari belum lewat, Nyonya sudah kasih gue obat penawar. Ini obat penawar sepenuhnya, minum ini dan lo bebas. Minum aja, gue nggak perlu bohong sama lo. Terima kasih, Nyonya. Pulang sana. Ya. Tuanku, Lo kenapa sih? semua gara-gara Yunshu itu bikin gue ketahuan sama Xiao Chen. Kalau gue cuma pengganti, Bodoh. lo pukul gue. Sudah lama banget lo nggak bisa nangkep hati seorang pria. Kalau si Richen benar-benar sayang sama lo. Meskipun hal ini tersebar, dia pasti tidak akan menghikam you. Apa yang kamu tahu, Xiao Chen? Hatinya terbuat dari batu, dia tidak bisa mencintai. Dan aku juga mengandung anakmu. Kamu berani memukulku. Anaknya ternyata Xiao Yunshuan. Meskipun sudah lama tahu mereka berdua berselingkuh, tapi tidak menyangka anaknya bukan Xiao Yichan. Bagaimana kamu bisa yakin anak itu milikku? Bagaimana mungkin bukan si Richen? Xiao Chen sudah lama tidak menyentuhku. Bagaimana mungkin anak ini miliknya? Aku hanya membohonginya. Katanya anak ini miliknya. Jadi kamu bilang si Richen sekarang mengira anak ini miliknya. Jadi dia tidak menghabisi kamu. Kamu masih punya harapan untuk membuatnya berubah pikiran. Bisa dibilang begitu, tapi ingin membuat Xiao Chen berubah pikiran. Sulitnya seperti naik ke langit. Sakit tidak, tadi aku terlalu emosi. Aku yang salah. Kamu memang salah. Kamu bilang dulu mau menjadikanku ratu. Bahkan berani memukulku. Aku yang salah. Aku yang salah mulai sekarang. Aku tidak akan pernah memukulmu lagi. Tapi Mei'er, kamu harus tetap menjadi mata-mata di Istana Xiao. Pastikan anak kita aman, oke? Tapi aku takut. Takut apa? Lama-lama Xiao Chen pasti akan tahu. Perutku tidak sesuai dengan bulanannya. Meskipun berhasil melahirkan. Kalau dia tahu anaknya tidak mirip dengannya. Bagaimana dong? Itu urusanmu. Maksudku, kamu harus melindungi anak kita bagaimanapun caranya. Nanti saat aku naik tahta, dia akan jadi putra mahkota. Kamu paham? Oke, aku pasti akan melindunginya. Baik sekali. Memang Meierku yang baik. Lin Mei ini benar-benar bodoh. Dipakai sebagai senjata saja tidak tahu. Siapa-siapa di sana? Itu kamu, hahaha. Aku masih bingung. Bagaimana caranya menangkapmu dari kediaman Xiao? Tak disangka kamu malah datang sendiri. Apa yang kamu inginkan? Apalagi kalau bukan balas dendam. Kamu telah membuatku menderita. Rencanaku selama bertahun-tahun hancur karena kamu. Masih ingin lari, jangan melawan. Trikmu tidak berguna bagiku. Kapan giliranmu untuk bertindak sendiri? Apa maksudmu? Aku menyimpannya karena ada gunanya. Tapi, Sudah aku tahu kamu membencinya. Nanti aku akan memberimu kesempatan untuk membunuhnya sendiri. baik, ingat kata-katamu sekarang. Tentu cepat kembali ke kediaman Xiao. Xiao Chen belum sepenuhnya jatuh. Kita harus berhati-hati. Bodoh, setelah semuanya selesai. Yang pertama harus disingkirkan adalah kamu. Kamu akhirnya jatuh ke tanganku. Kepalaku sakit sekali. Kamu sudah bangun. Ini di mana? Ini adalah rumahku di luar kota. Tenang, sangat tersembunyi. Pasti Xiao Chen tidak akan menemukanmu. Apa yang akan kamu lakukan?
Sudah kubilang, kamu akan menjadi milikku. Lepaskan. Kamu sudah lihat sendiri. Xiao Yichen sekarang sudah hampir habis. Dia tidak bisa melindungimu lagi sedangkan aku segera akan duduk di posisi kaisar. Aku. Selama ini Xiao Wang juga tidak memperlakukanmu dengan baik. Bahkan tidak mau menatapmu langsung. Kenapa tidak melihatku apa yang bisa dia berikan? Aku bisa memberikannya semua bukan? Kata-kata manis siapapun bisa mengatakannya. Bukankah kamu juga tidak jelas dengan Lin Meier? Hahaha. Lin Meier. Mana bisa dibandingkan denganmu? Benarkah? Tentu. Sebenarnya aku sudah lama ingin bercerai dengan Xiao Yichen, tapi dia tidak setuju. Sekarang kamu tidak perlu khawatir lagi. Asalkan kamu mau mulai saat ini. Kamu adalah wanita milikku Xiao Yunshuan. Permaisuri masa depan. Permaisuri. Aku kira dia akan berbeda dengan wanita lain. Tapi sekarang terlihat. Dia sama saja mengejar kekuasaan. Aku tidak percaya ada rezeki jatuh dari langit, katakanlah. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Memang wanita pilihanku. Sangat cerdas, sangat sederhana. Aku ingin dukungan dari kediaman Perdana Menteri. Dan semua kekuatan dari lembah tabib. Baik, aku setuju. Aku tidak setuju untuk melakukan hal seperti ini. Sudah setuju menjadi permaisuriku. Kenapa tidak bisa? Tunggu sampai aku menjadi permaisuri dulu. Jangan berpikir bisa mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Baik, kamu lihat saja. Bagaimana aku bisa duduk di posisi kaisar. Dan membunuh Xiao Yichen. Tunggu saja. Kalau mati kamu yang duluan. Baik-baik saja. Tiba-tiba hilang apa mungkin? Dia benar-benar melakukan seperti yang dikatakan sebelumnya. Pura-pura diculik oleh Xiao Yunshuan. Pangeran masih belum menemukan permaisuri. Terus cari sekumpulan orang tidak berguna. Ya. Yunshu, kenapa kamu di sini? Kemarilah. Kenapa kamu pergi tanpa bilang? Bikin aku khawatir terus. Jangan marah, waktuku terlalu mendesak. Tidak sempat memberitahumu, jadi aku bertindak sendiri. Kamu terlalu sembrono. Sudahlah. Aku mau bilang sesuatu dekat sini. Lin Meier dan Xiao Yunshuan berselingkuh, anak itu bukan milikmu. Apa katamu? Lin Meier milik Xiao Yunshuan. Kenapa kamu begitu bersemangat? Kok senang sekali dikhianati? Saya sangat senang mendengar kabar ini. Kamu senang apa? Bukannya sebelumnya aku selalu bersalah padamu. Dan aku sudah bilang dari dulu aku menceraikan Lin Meier. Hanya akan bersama kamu seorang. Mendengar kabar ini aku merasa lega. Bodohnya kamu. Aku akan segera menangani Xiao Yunshuan. Hei, kalau kamu pergi sekarang kan malah bikin dia curiga. Iya juga. Ngomong-ngomong, bukannya sebelumnya aku bilang jangan pergi. Kenapa kamu nekat pergi sendiri membahayakan diri? Xiao Yunshuan si bajingan itu. Dia nggak ngapa-ngapain kamu kan? Nggak kok, aku nggak akan biarkan dia ngapa-ngapain aku. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana caranya menyingkirkan Xiao Yunshuan. Iya. Kamu bawa ini ke lembah tabib untuk menemui guruku. Bawa juga bukti yang kamu kumpulkan tentang tuduhan palsu Xiao Yunshuan padamu. Aku sembunyikan di bawah pohon di depan gerbang kota. Maksud kamu masih harus pergi. Tentu saja aku kabur diam-diam. Aku nggak bisa lama-lama bersamamu, aku harus kembali lagi. Jangan kembali, terlalu berbahaya. Nggak bisa, rencananya sudah setengah jalan. Nggak mungkin tiba-tiba dibatalkan. Tenang saja, aku nggak apa-apa. Baiklah, kalau begitu setelah semua ini selesai, kita akan bersama dengan baik-baik ya. Baik. Waktunya sudah mepet, aku harus segera pergi. Jaga dirimu baik-baik.
Kok aku bisa ketiduran kemarin? Kok kepala ini sakit banget? Mungkin karena terlalu lelah. Benarkah? Iya, Lapor. Pejuka. Kemarin Kaisar sudah melihat kami. Setelah melihat bukti pengkhianatan Pangeran Xiao, beliau sangat marah dan langsung memenjarakan Pangeran Xiao. Bagus. Akhirnya tidak ada lagi yang bisa menghalangiku untuk naik tahta menjadi kaisar. Yunshu, kok sudah jam segini? Kamu masih khawatir tentang si Richen? Yang Mulia bilang apa? Kenapa aku harus khawatir tentang dia? Bagus kalau kamu berpikir begitu, ganti baju. Ikut aku ke istana. Baik. Xiao Chen. Dia ingin memberontak ya? Aku sudah memperlakukannya dengan baik selama ini. Dia berani berhubungan dengan negara musuh. Ayah, tenanglah. Sekarang si Richen sudah ditangkap. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kenapa aku punya anak seperti ini? Ayah, minumlah teh untuk menenangkan hati. Tidak sebanding untuk merusak kesehatanmu karena hal seperti ini. Aku sedang berpikir, bagaimana menghadapi anak durhaka ini, ayah. Karena si Richen sudah berhubungan dengan negara musuh. Menyimpannya hanya akan menjadi masalah. Lebih baik langsung dihukum saja. Dia adalah darah dagingku sendiri. Ayah, jika hari ini kamu terlalu lemah hati dan membiarkannya, siapa yang bisa jamin dia tidak akan melakukan hal seperti ini lagi di masa depan? Xiao Yunshuan ini benar-benar menjijikan. Ah, sudahlah. Hal ini, biarkan aku memikirkannya lagi. Kamu mundur dulu. Baik, ayah. Kamu. Ayah, kenapa? Binatang. Kamu kasih aku obat apa? Hahaha, kamu. Kamu belum pikun ya? Malah tahu aku yang kasih obat kepadamu, orang tua. Kamu sudah terlalu lama duduk di tahta ini. Saatnya menyerahkan posisi itu padaku. Penjaga. Kamu pikir bisa memanggil siapa? Aku berani meracunimu. Pasti sudah menyiapkan segala sesuatunya. Yang Mulia. Kamu kasih dia racun apa? Aku kasih orang tua ini salah satu dari 3 racun paling mematikan. Bahkan kamu pun tidak bisa mengatasinya. Denyut nadi yang kacau tidak bisa ditangani. Kenapa sekarang kamu meracuni Kaisar? Dia sudah menangkap Xiao Yichen, dimasukkan ke dalam penjara. Hahaha, malam masih panjang dan banyak mimpi. Sebelum si Richen menggali masalah baru, menduduki posisi Kaisar adalah yang terpenting. Bukankah begitu? Yunshu, kamu segera akan menjadi permaisuri. Apa kamu masih punya keluhan? Dengan cara seperti ini membunuh ayahmu sendiri sungguh tak berperi kemanusiaan. Sifat aslimu mulai terlihat ya, Yunshu. Ternyata sikap baikmu selama ini hanyalah kepura-puraan. Tapi tidak apa-apa mulai sekarang. Apapun keinginanmu, kamu adalah wanitaku. Belum tentu. HMPH, panggil orang. Bawa si Richen dari penjara. Hari ini di depanmu. Aku akan membunuhnya. Yang Mulia, ada masalah besar, Yang Mulia. Xiao Wang telah melarikan dari Pendra. Apa? Yang Mulia, Xiao Wang memimpin orang-orang dari lembah tabib suci. Mereka telah mengepung istana Xuanzheng. Kamu menipuku beberapa hari ini, kamu hanya menunda waktu.
benar. Panggil orang siapapun yang bisa membunuh si Chen untukku. Aku akan memberikan hadiah besar. Xiao Chen. Jangan bergerak. Xiao Chen. Jangan mendekat. Jika kamu mendekat lagi, aku akan membunuhnya. Jangan bertindak gegabah. Aku sudah bilang jangan mendekat. Baiklah, jangan menyakitinya. Suruh orang-orangmu mundur. Lalu siapkan kereta untukku meninggalkan tempat ini. Baiklah pangeran, saya setuju. Tapi lepaskan dia dulu. HMPH melepaskannya? Apa lelucon ini? Jika aku melepaskannya, kamu pasti langsung menangkapku kan? Jangan menyakitinya. Kalau begitu cepat siapkan keretaku. Panggil orang untuk menyiapkan kuda. Bawa Lin Mei Er ke hadapanku. Ya. Kereta sudah disiapkan, bagaimana kalau begini? Kamu lepaskan Yunshu, aku akan menukarnya dengan Lin Mei Er. Anak yang dikandung Lin Mei Er adalah darah dagingmu. Yang mulia, tolong selamatkan aku. Hahaha, anak apa sih? Kamu pikir dengan ini bisa mengancam saya? Ah! Barang tidak berguna mati juga bersih. Ayo tangkap si pemberontak. Kamu pikir dengan menangkap saya sudah cukup? Kaisar anjing itu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Belum tentu. Shifu, kamu datang. Yang mulia. Kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja, tapi kamu tadi pasti kaget. Tidak, ini cuma hal kecil. Ya, Sekarang Xiao Yunshuan sudah ditangkap. Akhirnya semuanya selesai. ya. Ayah kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Yunshu, Chen, kalian datang. Oh, cepat. Cepat tangkap Xiao Yunshuan. Si brengsek itu. Cepat. Ayah jangan khawatir, saya sudah menangkapnya. Ah, oh. Bagus-bagus. Yang mulia. Hari ini berkat Xiao Wang membawa tanda tangan Shu'er menemukan saya di lembah tabib, kalau tidak, hari ini bisa jadi bencana. Chen, ini salah saya. Sejak awal percaya omongan Xiao Yunshuan. Mencurigai kamu. Dari hari ini, kamu adalah putra mahkota. Terima kasih ayah. Yunshu, Chen. Hari ini kalian berdua pahlawan. Mau hadiah apa? Katakan saja. Ayah baru saja bangun. Seharusnya istirahat dulu soal hadiah. Setelah hamba berbicara dengan Yunshu, hamba akan meminta izin dari ayahanda. Baiklah, itu baik. Kalau tidak ada hal lain, silakan mundur. Hamba pamit duluan. Hari ini, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Untungnya kamu segera menemui saya di lembah tabib. Terima kasih atas bantuan tabib. Shu'er, guru, ingat. Sebelumnya kamu di Istana Xiao menanggung banyak kesulitan. Tabib. Sebelumnya ini kesalahan saya. Saya melakukan banyak hal yang menyakiti Shu'er. Kedepannya saya akan memperlakukannya dengan baik. Hal ini tidak bisa kamu putuskan sendiri. Saya harus bertanya pada Shu'er. Shu'er, apakah kamu masih mau tinggal di Istana Xiao? Saya Shu'er. Kalau kamu bilang tidak mau, guru akan membawamu kembali ke lembah tabib. Biarkan dia tidak bisa menemukanmu lagi. Shu'er. Guru saya memilih untuk tinggal di Istana Xiao. Shu'er, apakah kamu sudah yakin?
Saya sudah yakin guru. Saya ingin memaafkannya sekali lagi. Lagi pula, saya sudah mengandung anak Xiao Yichen. Apa benar apa? Benarkah kamu hamil itu bagus sekali? Cepat biarkan guru memeriksa nadimu. Ternyata memang benar hamil. Ah, Bagus sekali. bagus sekali, saya akan memberitahu ayah. Baik. Jangan pergi, saya sudah datang. Ayah, kenapa ayah datang? Saya dengar kemarin ada pemberontakan di istana. Dan kamu serta Xiao Wang ada di sana. Apakah ada masalah? Tidak ada masalah, saya baik-baik saja. Berdiri di depan ayah. Baguslah, baguslah. Ayo masuk, ayah sudah lama tidak bertemu, temani anak bicara. Perdana Menteri, Anda sebentar lagi akan menjadi kakek. Selamat, selamat. Apa-apa ini kamu? Hahaha. Baik, baik, baik. Tuanku. Akhirnya kamu datang, tahukah kamu? Betapa banyak penderitaan yang kualami. Maafkan hamba yang terlambat datang. Jangan banyak bicara, ayo cepat keluar. Apakah semua orang di luar sudah siap? Sudah siap. Tuanku, tenang saja. Sudah begini masih ingin melarikan diri. Kalian datang untuk apa? HMPH, tentu saja datang untuk mengambil nyawamu. Ini racun. Setelah meminumnya, kamu akan segera mati. Kamu patuh saja meminumnya. Tidak perlu kami yang bertindak. Apa hak kalian melakukan ini? Dulu di lembah tabib, jika bukan karena Shu'er menyelamatkanku, aku sudah mati. Kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Lupakan saja niat kalian. Aku tidak akan minum obat ini. Kalau begitu aku sendiri yang akan bertindak. Shu'er, kamu pulang dulu, jangan sampai mengotori matamu. Hem. Tidak, tidak. Kamu tidak bisa. Akhirnya selesai, kita akhirnya bisa. Jangan bilang rasanya menjadi permaisuri pangeran. Lumayan enak. Kemudian maaf ya. Tidak apa-apa. Masih ada hari esok. Kita masih punya waktu yang sangat panjang. Kamu bisa perlahan-lahan menggantiku. Terima kasih sudah mau memberiku kesempatan lagi.